warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Khalilullah Albiruni dengan NPM F1G023020. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran terkait materi kejang demam. Selamat menyaksikan. Kejang demam adalah kondisi di mana saraf yang ditandai dengan kejang pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun yang terjadi akibat peningkatan suhu tubuh yang cepat. Seringkali hal ini terkait dengan infeksi. Nah, penyebab utamanya adalah infeksi virus seperti flu atau infeksi dari telinga. Gejala kejang ini meliputi kehilangan kesadaran dan gerakan tubuh yang tidak terkendali. Setelah itu, anak mungkin tampak bingung atau mabuk pada saat kondisi kejang demam. Bisa kita lihat, penyebab dari kejang demam itu dapat berupa infeksi virus 40% dan gastroenteritis itu 38%, serta infeksi saluran nafas atas itu sebanyak 20%. Adapun gejala umum yang terjadi pada saat kejang demam. Yang pertama itu ada kejang, yang dimana gerakan tubuh yang tidak terkontrol bisa berupa kejang seluruh tubuh atau hanya pada satu sisi tubuh. Yang kedua, kehilangan kesadaran, yang dimana anak mungkin tidak responsif selama kejang dan tidak dapat merespon atau merangsang. Yang ketiga, kekuatan otot. Jadi otot itu bisa menjadi kaku ketika diikuti oleh gerakan yang bergetar atau berulang. Yang keempat, adanya perubahan perilaku. Nah, biasanya setelah kejang, anak mungkin tampak bingung, ketakutan, atau lemah. Nah, yang kelima ada suhu tinggi, yang dimana kejangnya ini biasanya terjadi pada suhu tubuh melebihi dari 38 derajat Celcius. Yang keenam, ada wajah yang memerah atau kebiruan, di mana wajah anak bisa tampak merah atau kebiruan selama kejang. Yang ketujuh, ada durasi. Kejang ini umumnya berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit. Selanjutnya masuk ke klasifikasi kejang demam. Nah, pada klasifikasi kejang demam ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, pada kejang demam sederhana, durasinya itu biasanya berlangsung kurang dari 15 menit. Dan frekuensinya itu tidak terjadi berulang selama 24 jam yang sama. Nah, dan memiliki karakteristik dengan tidak ada tanda-tanda fokus neurologis seperti gerakan yang tidak teratur pada satu sisi tubuh. Nah, yang kedua itu ada kejang demam kompleks, yang dimana durasinya itu berlangsung lebih dari 15 menit dan memiliki frekuensi terjadi lebih dari sekali dalam 24 jam. Nah, karakteristiknya itu memungkinkan ada tanda-tanda fokus neurologis seperti gerakan yang terfokus atau tidak simetris. Selanjutnya, prognosis kejang demam. Nah, prognosis untuk kejang demam biasanya baik, tetapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti usia, riwayat keluarga, durasi kejang, tipe kejang, dan kesehatan umum. Nah, yang pertama itu ada usia. Nah, usia kejang demam lebih umum terjadi pada anak-anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Usia saat kejang pertama kali terjadi dapat mempengaruhi resiko kejang yang berulang. Yang kedua ada riwayat keluarga, di mana anak-anak dengan riwayat keluarga yang memiliki kejang demam memungkinkan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kejang demam. Yang ketiga ada durasi kejang, di mana kejang demam yang berlangsung kurang dari 15 menit biasanya memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan yang berlangsung lebih lama. Yang keempat ada tipe kejang, yang dimana kejang demam dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu sederhana dan kompleks. Nah, yang kelima ada kesehatan umum. Nah, pada kesehatan umum, anak-anak dengan kondisi kesehatan yang mendasari atau kelainan neurologis memungkinkan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dikomplikasi. Nah, sebagian besar anak-anak yang mengalami kejang demam tidak akan mengalami masalah jangka panjang dan akan tumbuh dengan normal. Namun, penting untuk kita selalu berkonsultasi dengan dokter agar dapat penilaian yang lebih lanjut. Selanjutnya, penata laksanaan kejang demam. Nah, pada penata laksanaan kejang demam melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan keamanan anak dan mengelola kondisi yang efektif. Adapun langkah-langkah umum yang sering dilakukan, yang pertama adalah keamanan anak. Yang pertama, tempatkan anak dalam posisi aman, biasanya miring, untuk mencegah aspirasi jika terjadi muntah. Yang kedua adalah mengukur suhu dengan cara segera ukur suhu tubuh anak. Jika
demam tinggi, pertimbangkan untuk memberikan obat penurunan panas seperti paracetamol atau ibuprofen sesuai dosis yang dianjurkan berdasarkan usia dan berat badan. Yang ketiga adalah catat durasi kejang. Jika kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit, segera cari bantuan medis. Yang keempat adalah pemberian obat. Nah, pemberian obat ini dapat dilakukan dengan pemberian obat darurat, karena untuk kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit, dipertimbangkan untuk memberikan obat antikonvulsan seperti diazepam atau lorazepam. Nah, yang kelima, lalu lakukan wawancara pasien dan riwayat. Jadi setelah kejang berhenti, tanyakan kepada orang tua tentang riwayat kesehatan anaknya, termasuk frekuensi dan durasi kejang sebelumnya, serta kondisi kesehatan yang ada. Yang keenam, dilakukan pemantauan. Jadi anak harus dipantau di rumah sakit jika kejang berulang atau jika ada kekhawatiran tentang kondisi kesehatan yang mendasari. Yang ketujuh, melakukan edukasi terhadap orang tua. Jadi kita berikan penjelasan kepada orang tua mengenai kejang demam, termasuk penyebab, tanda-tanda yang perlu diperhatikan, dan langkah-langkah yang harus diambil jika kejang terjadi kembali. Dan hal tersebut sebaiknya dilakukan konsultasi dengan dokter, karena sangat penting untuk menentukan penata laksanaan yang tepat sesuai dengan kondisi individu anak. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.